Oke, kita mau bahas tentang Yosua 9. Kita mau baca dulu firman Tuhan yang agak panjang ini teman-teman ya, dari ayat 1 sampai 27. Oke, biar cepat aja kita baca, aku bacain buat kita semuanya. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar sampai ke seberang Gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai, dan kirbat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk, dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh, hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Hesibon, dan Og, Raja Basan, yang diam di Asitarot. Ayat yang ke-11, sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian yang dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel, ayatnya ke-14, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Yang ke-15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan, Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka.
Ayat yang ke-22, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian, mengapa kamu menipu dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu, dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkannya, seluruh penduduk negeri itu di depan kamu. Maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu. Perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Ayat yang ke-26. Demikianlah dilakukan kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Pada waktu itu, Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Amin. Jadi di sini kita mau bahas tentang kejatuhan dan kegagalan, juga keputusan, mengambil keputusan yang salah. Yes, seperti yang teman-teman juga bisa lihat di layarnya, bukan failing teman-teman, the falling and the failing, ya. Maaf kalau salah kata-kata bahasa Inggrisnya ya guys. The wrong decision. Oke, itu tadi kita udah baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-27 tentang kejatuhan Yosua dan bangsa Israel. Oke. Bahaya melangkah tanpa bertanya kepada Tuhan. Kita di sini mau fokus ke keputusan yang salah, ya. Boleh next slide. Jadi ada kita lihat di firman Tuhan yang ke-14 ya, teman-teman. Dalam Yosua 9, bangsa Israel sedang berada di puncak kemenangan. Ya, udah banyak sekali Tuhan tolong bangsa Israel. Udah banyak sekali Tuhan lakukan perkara di tengah-tengah bangsa Israel bersama dengan Yosua. Jadi setelah mereka melalui itu semua, teman-teman, musuh tidak selalu datang dengan pedang yang terhunus. Kadang-kadang musuh datang dengan senyum, dengan pakaian yang rusak, lusuh, dan dengan kata-kata manis. Ini juga yang dilakukan orang Gibeon untuk menipu Yosua, ya kan? Jadi poin utamanya malam hari ini adalah kelalaian yang fatal, teman-teman. Di ayat yang ke-14 bilang, lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Apakah kita pernah hari-hari ini? Kalau kita ingat-ingat masa kemarin-kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya, pernah nggak kita ngerasa bahwa kita, kok aku ngambil keputusan ini ya? Sepertinya aku udah salah nih. Aduh, aku menyesal gitu. Pernah mengambil keputusan tanpa berpikir panjang mungkin? Nggak berpikir panjang tapi langsung ada diajak teman, yuk, yuk, tiba-tiba pas udah tahu kebenarannya menyesal. Ya, kelalaian yang fatal. Seperti yang mudah kita baca, bahwa kejadian hal-hal seperti ini juga sudah terjadi dari zaman dahulu. Dari zaman teman-teman yang terdahulu, dari zaman-zaman Yosua, itu ribuan tahun yang lalu ya guys ya. Jadi ini adalah inti dari kegagalan Yosua. Secara kasat mata, bukti-bukti orang Gibeon sangat meyakinkan. Roti yang berjamur, tadi kita baca di firman Tuhan, mereka mempersiapkan, orang-orang Gibeon ini mempersiapkan matang sekali persiapannya sampai benar-benar bisa meyakinkan Yosua dan bangsa Israel sehingga mereka itu ambil keputusan tanpa tanya Tuhan dulu, gitu.
Karena ada merasa bukti fisik sudah cukup, Yosua merasa tidak perlu berdoa lagi. Amin. Iya, jadi sering sekali juga kita melakukan hal yang sama. Kelalaian yang fatal. Kita mau belajar dari Yosua bahwa Yosua pun orang yang sudah dipakai Tuhan luar biasa, orang yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, dipimpin Tuhan dengan luar biasa, tapi bisa juga melakukan kelalaian. Salah siapa? Kelalaian itu datangnya dari diri sendiri. Oke, next lagi sayang. Logika manusia ini gampang sekali tertipu, teman-teman ya. Iya, kita baca di Yosua 9 ayat 14. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Nggak minta keputusan Tuhan. Langsung aja, oke, gabung sama kami. Oke, kamu nggak akan binasa, gitu. Next lagi sayang. Jadi teman-teman, kita bisa lihat bahwa pentingnya selalu dalam hal sekecil apapun, kita harus tanya Tuhan dulu. Di sini dikatakan logika manusia dan bukti fisik bisa menipu. Jangan biarkan fakta di depan mata membuat kita lupa cara cari kebenaran Tuhan dulu. Membuat kita lupa cari kebenaran Tuhan dulu, teman-teman. Oh, kayaknya dia rohani nih. Kayaknya dia rajin berdoa. Nggak mungkin dia nyakitin aku, ya kan? Tanpa kita cuman gampang sekali menilai seseorang dari casingnya aja. Oh, ini bagus nih, ini bisa nih aku dekatin nih, gitu. Nggak mau menyelidiki dulu latar belakangnya bener nggak itu atau cuman pura-pura. Karena zaman sekarang banyak banyak juga yang banyak sekali teman-teman saya jumpai bahkan uh, ber, ber, berkeliaran ya di sekeliling kita juga banyak seperti itu. Orang-orang yang suka menipu. Ada yang kadang-kadang dia menipu fisiknya, dia buat dia seperti uh, yang minta-minta di jalan, kakinya dia sembunyiin, sampai-sampai kita mikir dia itu uh, kakinya nggak ada gitu, satu disembunyiin di dalam, nggak tahu lagi mana caranya meyakinkan seseorang. Nah, di situ kita juga perlu hati-hati, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan maksudnya. Sama, itu adalah satu contoh seperti orang-orang Gibeon tadi, membuat dirinya compang-camping, baju-baju yang koyak, sampai-sampai orang-orang Yosua percaya akan hal itu. Oke, next slide lagi. Kita nggak lama-lama malam hari ini teman-teman, karena fokusnya adalah fokus kita adalah supaya selalu kita tanya sama Tuhan Yesus. Jangan andalkan pengetahuan kita, yang kita lihat, apa yang kita lihat. Konsekuensi dari keputusan yang terburu-buru. Konsekuensi dari keputusan yang terburu-buru itu tadi, kalau di kisah Yosua, ada di Yosua 9 ayat 18. Ya, sekali sumpah diucapkan demi nama Tuhan, pada zaman dulu itu sumpah itu sangat sakral, sangat dihormati, nggak bisa kamu ya udah ucapkan iya, maka harus iya, seperti itu. Jadi Israel tidak bisa membatalkan meskipun mereka tahu mereka telah ditipu. Mereka terikat pada janji tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil malam hari ini dari ayat yang ke-18 dan 19. Setiap keputusan yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan, oke, next lagi. Setiap keputusan yang dibuat tanpa melibatkan Tuhan akan membawa konsekuensi jangka panjang yang harus kita tanggung, sekalipun Tuhan tetap menyertai di dalam konsekuensi tersebut. Jadi pada zaman dahulu juga orang Israel ini sudah tahu, sudah melakukan perintah Tuhan, nggak sembarangan mengucapkan namanya sumpah, berjanji dalam nama Tuhan Yesus. Pada zaman dulu juga mereka sudah taat sama Tuhan Yesus ya, sudah ikut gimana caranya. Kita bisa contoh ya teman-teman dari Israel ini, ketika kita sudah berjanji maka kita harus menepati, amin. Sekali sumpah diucapkan demi nama Tuhan, Israel tidak bisa membatalkannya meskipun mereka tahu mereka telah ditipu.
mereka terikat pada janji tersebut. Oke, next. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah setiap keputusan yang kita buat tanpa melibatkan Tuhan akan membawa konsekuensi jangka panjang yang harus kita tanggung meskipun Tuhan menyertai di dalam konsekuensi tersebut. Di sini kita bisa lihat betapa Tuhan memang luar biasa baiknya. Sekalipun kelalaian itu, kesalahan itu dari kita, tapi Tuhan itu nggak tinggalkan kita begitu aja. Sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan tetap menyertai kita dalam konsekuensi itu. Jangka panjang, ya, ada sesuatu yang Tuhan nggak bisa tinggalin kita gitu aja. Itu bukti Tuhan sayang sekali sama kita, sangat mengasihi kita. Amin. Next lagi. Luar biasa ya Tuhan Yesus kita ya. Nggak ada yang seperti Tuhan, teman-teman. Sungguh bersyukur. Jadi kedaulatan Tuhan di balik kesalahan. Sekalipun mungkin hidupmu pernah melakukan kesalahan, pernah mengambil keputusan yang salah. Kita banyak sekali contoh-contoh di kehidupan nyata ya teman-teman ya. Kedaulatan Tuhan di balik kesalahan. Di Yosua 9 ayat 23 sampai 27 tadi kita udah baca. Meski Yosua melakukan kesalahan, Tuhan mengubah situasi tersebut. Orang Gibeon akhirnya menjadi pembelah kayu. Next. Dan penimba air untuk rumah Tuhan. Nah, Tuhan sanggup merajut kegagalan kita menjadi sesuatu yang berguna bagi kerajaannya. Asalkan kita mau bertanggung jawab dan menepati integritas kita. Amin. Lagi, kita bisa ambil contoh ya teman-teman ya. Kita nggak melulu kayak melihat yang sudah terjadi. Bahkan hal yang sudah kita baca tentang Yosua di dalam Alkitab, hal itu juga sudah terjadi di kehidupan nyata kita, kehidupan sehari-hari kita. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, zaman sekarang, kejadian-kejadian seperti yang Yosua alami sudah terjadi di kehidupan kita, yaitu dalam karir dan bisnis, dalam relasi asmara, penggunaan media sosial. Kita kasih contohnya ya, dalam karir dan bisnis. Mungkin teman-teman pernah ditawari atau pernah dengar kasus, ditawari investasi, perpindahan kerja dengan gaji yang besar, dokumennya rapi, testimoninya bagus, dan peluangnya tampak sangat logis. Karena merasa ini kesempatan emas, kita nggak berpikir panjang, langsung iya aku mau gabung, iya aku mau terima dong, aku mau kerjaan itu gitu. Tanpa kita melihat latar belakangnya, kita lihat casingnya aja, dijanjikan, kita main tanda tangan aja langsung kan, karena semangat dapat tawaran kerja gajinya gede gitu. Tapi di kebelakangan baru ketahuan bahwa perusahaan tersebut memiliki praktik etika yang buruk. Ataupun teman-teman pernah dengar kasus-kasus pencucian uang. Perusahaan itu sebenarnya kayak cuma topeng. Sebenarnya ada hal-hal lain yang tersembunyi, yang jahat, yang gelap di belakangnya. Kita sudah terlibat di situ. Amen. Nah, itu salah satu dalam dunia karir, teman-teman. Jadi kita ketika tahu, aduh, aku menyesal gitu. Banyak, mungkin itu nggak terjadi sama kita, tapi orang-orang pernah dengar kasus itu. Dan iya, di media sosial juga banyak kabar-kabarnya yang seperti itu. Dijanjikan janji manis, dijanjikan kerjaan yang terbaik. Ternyata kita nggak selidiki, kita nggak tanya Tuhan, kita nggak berdoa Tuhan. Tuhan, benarkah ini Tuhan Yesus? Apakah benar ini caranya Tuhan? Apakah ini jalanmu Tuhan? Aku dapat kerjaan yang terbaik gitu. Kita sudah dibutakan, amin. Itu contohnya teman-teman di dalam karir dan bisnis. Ataupun relasi, asmara, iya, cinta-cintaan teman-teman. Semuanya di sini udah dewasa, pasti ada yang namanya pernah mengalami masa-masa jatuh cinta, masa-masa suka seseorang, atau pubertas pada saat itu ya. Jadi seorang lajang, mungkin kita pernah bertemu seseorang yang kelihatannya sangat baik, sangat santun, dan kita lihat, wah kayaknya nih bisa nih sevisi sama aku nih, sevisi nih, satu gimana dibilang,
kayaknya ini klop nih kalau sama aku gitu. Karena merasa sudah umur ya kan, ada kadang-kadang, kayaknya aku udah pantas nih buat pacaran. Kayaknya aku udah bisa nih coba jalin hubungan gitu kan. Masa umur segini masih sendiri gitu kadang-kadang kan. Dan ini tampaknya sempurna. Orang itu ternampak kita lihat dia sempurna secara fisik, secara materi. Nah, tanpa kita berpikir panjang, kita langsung memutuskan berkomitmen tanpa menguji karakter. Berkomitmen itu langsung langsung aja kita misalnya kita lihat dia secara seperti itu tadi, kacamata kita kayak gitu, apalagi cewek-cewek ini ya. Ini hal ini sering terjadi kepada wanita. Tiba-tiba laki-laki itu datang, kita langsung, ih kayaknya udah mapan nih. Pokoknya udah sesuai kriteria aku nih gitu ya kan. Langsung diterima, jadian ya kan. Jadi langsung berkomitmen tanpa menguji karakter atau bertanya kepada Tuhan. Dan kemudian hari baru terlihat karakter aslinya yang nggak takut sama Tuhan. Bahkan mungkin setelah lama menjalin hubungan, pasangan itu orang tersebut mau main tangan, main kasar gitu. Jadi akhirnya kita menyesal, wah kenapa dulu aku tergoda oleh apa yang aku lihat, apa yang aku pikirkan pada saat itu, aku nggak mikir panjang, aku nggak selidiki dulu, aku nggak cari tahu dulu gimana dia, gitu. Oke, itu contoh dalam hubungan asmara buat anak-anak muda. Dan dalam penggunaan media sosial, kita sering melihat berita atau informasi yang tampaknya kita pikir kayak, wow, ini kayaknya sesuai nih sama opini aku nih. Pas nih, betul-betul. Kita langsung share, kita langsung posting ulang, kita langsung bagikan ke banyak-banyak entah itu aplikasi yang lain lagi tanpa kita tahu kebenarannya. Jadi teman-teman, akhirnya kita terjebak menyebarkan fitnah yang sebenarnya itu nggak betul. Itu hoax kalau bahasa kita sekarang, hoax ya. Karena hanya melihat bungkus luarnya saja. Dalam media sosial juga harus hati-hati. Ya teman-teman, jadi itu beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang. Kejadian-kejadian yang bisa kita lihat, kita uh, bilang ini agak serupa dengan Yosua, kisah Yosua, kejatuhan Yosua, tanpa berpikir panjang, tanpa tanya Tuhan dulu, langsung mengambil keputusan sehingga dia terjebak. Ternyata salah, yang harusnya ditumpaskan kan, tetapi cerdiknya orang Gibeon ini dia memanipulasi, dia nipu, dia cerdik teman-teman. Tapi kita mau bilang bahwa Tuhan Yesus luar biasa sekalipun mungkin teman-teman pernah mengalami hal-hal di seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari ataupun nggak mengalami, tapi hanya melihat, pernah melihat berita-berita, pernah melihat postingan orang-orang tentang hal yang serupa teman-teman. Tapi percayalah, Tuhan Yesus kita itu baik, Tuhan nggak biarkan kita, kalau kita udah melakukan kesalahan pun, Tuhan tetap mau menuntun kita ke jalan yang benar. Tadi kita udah lihat betapa Tuhan itu nggak langsung kecewa sama si Yosua dan orang Israel. Tuhan nggak langsung kayak, ah udahlah, kau pun udah nggak tanya-tanya aku lagi, langsung ambil keputusan. Ya kan, Tuhan nggak seperti itu. Tuhan biarkan aja berjalan. Tetap Tuhan tuntun, sekalipun kita ya boleh Kak Weni. Jadi sekalipun kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan nggak biarkan kita ditinggal. Nggak. Kamu udah nggak tanya aku. Kamu udah ngambil keputusan yang nggak keputusan kamu sendiri. Kadang-kadang ada kan kita melihat ini secara teman-teman juga kadang gini. Aku udah melakukan kesalahan nih. Aku udah gini-gini. Udah teman kita curhat. Kadang-kadang ada dalam hati bilang gini. Sebagai manusiawi teman-teman. Ah, kan kaunya yang ngambil keputusan itu. Jalanilah. Kadang ada pikiran-pikiran seperti itu sebagai manusiawi, manusia yang kita masih gampang dihasut oleh pikiran-pikiran yang seperti itu. Kadang kita juga kayak membiarkan, ya udahlah jalanin aja itu kan pilihanmu gitu. Tapi Tuhan nggak seperti manusia cara pikirnya. Tuhan tahu Yosua sudah salah mengambil keputusan yang salah. Dia jatuh sehingga terjebak teman-teman ya. Boleh next? Iya.
Tapi Tuhan Yesus nggak biarkan tinggal seperti itu aja, Tuhan tetap menyertai. Ya, ini kesimpulan kita teman-teman bahwa di kisah Yosua dan Gibeon adalah peringatan keras bagi kita bahwa pengalaman, masalah, dan logika saat ini tidak bisa membandingkan kuasa Roh Kudus. Jangan merasa terlalu pintar atau terlalu berpengalaman untuk tidak berdoa. Segala keputusan yang teman-teman udah pernah ambil, kadang-kadang harus kita sadari, itu kehendaknya Tuhan gak sih? Itu pimpinan Roh Kudus gak sih? Mungkin ketika ada yang gagal, kita tanya lagi sama diri kita, kemarin aku tanya Tuhan dulu gak sih sama keputusan aku? Jadi refleksinya teman-teman, apakah hari ini ada keputusan yang sedang kamu buat hanya berdasarkan yang terlihat aja? Coba dirimang-rimangi, dipikir-pikirkan, ada nggak ya aku pernah melakukan bertindak tanpa mikir dulu? Kalau istilahnya zaman sekarang, kan kita anak muda sering gini kan, gas aja dulu, nanti pikirkan gitu. Tapi di sini firman Tuhan mau fokusnya adalah tanya dulu sama Tuhan Yesus. Tanya dulu Roh Kudus. Jangan terlalu merasa, oh, aku udah cukup pintar nih, aku udah cukup terkenal nih, aku udah cukup bagus nih, perfect. Jadi nggak mau tanya Tuhan lagi atas setiap keputusan yang datang sama kita. Amin. Yes. Jadi teman-teman, semangat semuanya. Tuhan Yesus mau supaya kita jangan terjatuh lagi, jangan gagal lagi, dan jangan mengambil keputusan yang salah lagi. Jangan asal ambil keputusan, kita mau Tuhan Yesus mau supaya kita itu terbiasa komunikasi sama Tuhan dulu. Tanya, Tuhan benarkah ini yang terbaik buat aku? Sekalipun apalagi tentang masalah pasangan hidup. Amin. Teman-teman yang masih muda, yang kuliah, tentang kerjaan, pasangan hidup, dalam hal sosial media juga, kita nggak bisa asal-asalan. Selalu ada Roh Kudus yang memimpin setiap kita. Sekalipun kemarin mungkin pernah kita mengambil keputusan yang salah, kembali minta sama Tuhan Yesus supaya Tuhan tetap bimbing kita. Karena Tuhan Yesus memang mau, Tuhan gak tinggalin kita. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Kiranya teman-teman boleh dapat sesuatu malam hari ini lewat kasus yang terjadi di Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu. Kita bisa mengambil sesuatu yang berharga, pelajaran bahwa betapa pentingnya tanya dulu Tuhan Yesus. Tanya dulu Roh Kudus, komunikasi dulu sama Tuhan Yesus, ataupun secara fisik kita bisa komunikasi sama kakak-kakak rohani kita, ya kan? Kalau teman-teman punya sahabat, orang tua, komunikasi segala sesuatu, komunikasikan dulu, baru ambil keputusan. Sekian firman Tuhan malam hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa teman-teman ya. Coba kasih dulu responnya kalau setuju. Amin. Yes. Haleluya. Kita persatukan hati kita berdoa. Bapak Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan dari kisah Yosua Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kejadian dalam hidup kami. Biarlah semuanya boleh menjadi pelajaran yang berharga buat kami Tuhan Yesus. Malam hari ini kami boleh belajar Tuhan agar apapun setiap keputusan yang kami ambil, kami tanya Tuhan dulu. Kami komunikasikan dulu Tuhan Yesus. Agar kami tidak salah langkah, agar kami tidak terjatuh. Karena kami percaya Tuhan rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Diberkatilah Tuhan Yesus teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini Tuhan. Kami percaya apa yang kami dengar barusan Tuhan Yesus, semuanya boleh menjadi rema buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa atas setiap kebaikan-Mu. Saat ini kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Amin.